Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Mungkin kalian semua masih ingat dengan Yosuf Prapto, seorang seniman pelukis yang beberapa minggu lalu itu sempat membuat heboh negeri ini, teman-teman. Tentunya karena serangannya kepada Pak Jokowi. Di mana orang ini membuat lukisan karikatur yang wajahnya itu mirip banget dengan Pak Jokowi. Dan digambarkan dalam lukisan itu, tokoh yang diktator, orang yang selalu memanfaatkan dan menginjak-injak rakyat demi singgasana kekuasaan. Nah, ini kan sudah jelas teman-teman, serangan langsung kepada Pak Jokowi. Karena seirama dengan narasi-narasi yang selalu digembar-gemborkan oleh para pembenci. Dan saya mendapatkan kabar dari beberapa netizen bahwa Yosuf Prapto ini sedang mengalami stroke ringan. Dan tidak sedikit yang mengatakan bahwa ini adalah karma karena menyerang Pak Jokowi. Apakah benar seperti itu? Inilah yang akan kita simak videonya berikut ini. Peristiwa yang menimpa seniman Yosuf Prapto menjadi bukti nyata bahwa karma bisa datang secara kontan dan tidak terduga. Lukisan kontroversial yang dibuat Yos, yang dianggap menghina Presiden Jokowi dan keluarganya, memicu polemik besar hingga berujung pada pembatalan pamerannya di Galeri Nasional Indonesia. Karya tersebut dinilai tidak hanya merendahkan martabat seorang kepala negara, tetapi juga tidak pantas untuk dipamerkan kepada generasi bangsa. Pada 23 Desember 2024, saat Yos hendak membawa pulang karyanya dari Galeri Nasional, kesehatannya tampak memburuk. Sejak siang hingga sore hari, proses pengemasan karya berjalan lambat karena kondisinya yang tidak fit. Tak lama setelah itu, Yos dikabarkan mengalami stroke ringan dan harus dirawat di Rumah Sakit Panti-Rapih, Yogyakarta. Tapi saya juga mendapat kabar teman-temannya dari media sosial TikTok juga. Ada yang membongkar bahwa Yosuf Prapto ini ternyata dekat dengan salah satu petinggi dari PDIP. Benarkah seperti itu ya? Saya kurang tahu teman-teman. Kalau kalian ada informasi coba komen di bawah ya. Dalam sebuah foto yang beredar, ia terlihat menjalani pemeriksaan kesehatan dengan alat EKG. Kondisi ini pun dianggap oleh banyak pihak sebagai karma langsung atas tindakan dan sikapnya yang telah menimbulkan keresahan publik. Polemik yang memancing kontroversi. Lukisan Yosuf Prapto memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama karena dianggap sebagai upaya fitnah terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Banyak yang menilai karya tersebut tidak memiliki nilai edukasi atau estetika yang layak untuk disampaikan kepada masyarakat, melainkan justru menjadi simbol penghinaan yang berbahaya. Akibat dari polemik ini, rencana pameran bertajuk Kebangkitan, Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia dibatalkan. Meskipun Yos mengaku telah menerima tawaran dari berbagai galeri nasional hingga internasional, peristiwa ini menjadi peringatan bahwa karya seni harus tetap menjunjung nilai-nilai etika. Seniman memiliki kebebasan berekspresi, tetapi tanggung jawab moral tidak bisa diabaikan, terutama jika karya tersebut menyangkut tokoh penting atau isu sensitif. Dan tokoh yang dimirip-miripkan sama Yos ini ya memiliki approval rating tertinggi teman-teman ya. Wow, 70% lebih teman-teman. Ya, itu menunjukkan bahwa memang masyarakat sangat cinta dengan Pak Jokowi. Dan ketika Pak Jokowi disenggol, wah. Karma yang menghentak kesadaran. Bagi sebagian orang, sakit yang dialami Yosuf Prapto adalah karma kontan atas tindakannya. Dalam kepercayaan banyak pihak, setiap tindakan memiliki konsekuensi yang setimpal, baik itu berupa hasil positif maupun balasan negatif. Polemik yang dia ciptakan melalui karyanya seakan kembali kepada dirinya dalam bentuk peringatan serius, baik secara profesional maupun pribadi. Pelajaran untuk generasi bangsa. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa seni seharusnya menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyatukan. Kritik sosial atau politik melalui seni adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan atau menghina. Generasi bangsa membutuhkan karya yang membangun, bukan yang memecah belah atau menyulut konflik. Bagi Yosuf Prapto, peristiwa ini menjadi momen refleksi. Polemik dan sakit yang dialaminya menunjukkan bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Wow, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai teman-teman. Ingat itu. Siapapun yang menghujat Jokowi, yang memfitnah Jokowi, akan tumbang, akan hancur, percaya deh. Masalahnya apa? Jokowi itu ikhlas untuk bangsa dan negara. Jokowi itu jujur, berjuang untuk rakyat Indonesia. Tapi yang suka kuar-kuar memfitnah Jokowi itu paling berpikir untuk perutnya sendiri. Wow, fakta banget sih. Oke. Wow,
Apakah ini ada kaitannya dengan video awal tadi, teman-teman? Siapa yang memfitnah, menghina Pak Jokowi akan menuai karmanya sendiri. Dan saya langsung teringat dengan Hasto Kristianto, sekjen dari PDIP, teman-teman. Yang beberapa bulan belakangan ini setelah PDI bisa jalan dengan Pak Jokowi, Hasto ini kan sangat aktif, sangat getol menyerang, memfitnah Pak Jokowi. Dan sekarang sudah menjadi tersangka KPK. Wow, dan anehnya teman-teman ya, partai-partai lain selain PDIP ya, kalau ada kadernya yang tersangkut kasus ataupun sudah menjadi tersangka, pasti akan dinonaktifkan. Ini kok Hasto malah dibela-bela sama partainya ya kan? Agak lucu juga teman-teman. Dan apakah memang Yusuf Prapto tadi itu terkena karma atau seperti apa? Nah, coba kalian komen di bawah teman-teman ya. Karena memang Pak Jokowi selama ini dia difitnah, dia difitnah sebagai anak cucu PKI, anak gerwani dan segala macam. Ya, benci Islam. Ya, beliau selalu menanggapinya dengan santai. Beliau tidak pernah marah, beliau tidak pernah melaporkan orang yang menghina dan memfitnahnya. Beliau sudah legowo, beliau sudah menerima itu sebagai konsekuensi seorang pejabat publik ataupun presiden, teman-teman. Jangan seret-seret yang atasnya lagi Bu Mega, karena nanti orang akan ngebongkar. Apa sih kaitan Harun Masiku? Nanti akan orang menyampaikan, oh iya ada korelasi nggak dengan Hatta Ali? Oke. Lantas ada nggak kaitan dengan Samsur Nur Salim? Ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI? Ini akan kebuka semua nih. Kami mendengar info dari sumber kami. Ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Pengetahuan umum. Google, Benar. ketahuan siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Oke. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2, menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud tuh kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Iya. Jadi ada siapa namanya tersangkanya tuh itu Syafruddin Temenggung. Sudah lepas. Siapa ada beberapa kan? Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru SP3 2024 ini. Nah, berarti nyambung semua ya kalau kita buat timeline itu ini waktunya. Kasusnya Hasto segala macam, terus MA ada putusannya BLBI, lalu 2024 ini Icih dan Samsul Nur Salim itu SP3. Wow. Harusnya KPK periksa juga dong ya soal BLBI ini ya. Nah, harusnya begitu. Apakah memang kasus ini bisa dibuka kembali atau sudah kedaluarsa? Nah, itu KPK mungkin bisa mengumpulkan para ahlinya, penyidik dan lain-lainnya seperti itu. Menarik. Atau ini tergantung keputusan politik. Ya, biasanya sih begitu, Lin. Kompromi politik. Wow, ini sih sebuah berita yang mengagetkan teman-teman ya. Harun Masiku ada kaitannya dengan BLBI. Wow, ini kasus Harun Masiku ini semakin melebar aja teman-teman. Apakah ketua KPK yang baru sekarang itu bisa membongkar semuanya teman-teman? Karena aneh ya. Ini udah sering saya sampaikan, udah sering saya bilang berkali-kali. Kasus Harun Masiku ini kan ibaratnya kasus sepele dalam tanda kutip lah teman-teman ya. Karena tidak merugikan negara. Ya mungkin tidak banyak atau tidak merugikan negara sekalipun gitu. Karena ini kan kasus suap untuk mendapatkan jabatan. Ya, dan ini terjadi di internal partai dan juga KPU. Kalau ya Harun Masiku ini bukan siapa-siapa ataupun hanya orang biasa, hanya orang yang berduit terus mau jabatan, ya mungkin tidak sampai serumit ini dan sekelimet ini persoalannya teman-teman ya. Tapi kok bisa seorang Harun Masiku yang katanya bukan orang kaya raya, tapi bisa bersembunyi dari incaran negara gitu. Dan bisa punya uang untuk hidup
beberapa tahun tanpa ada pekerjaan. Ini kan aneh. Kalau seperti itu, ya logikanya berarti ada yang membiayai kehidupannya, teman-teman. Ada yang mensuplai dana kepada Harun Masiku. Dan apa tujuan Harun Masiku ini disembunyikan? Nah, ini akan menjadi PR KPK, teman-teman ya. Apakah ketika Harun Masiku ditangkap, banyak kasus yang akan terbongkar dan akan menyeret dan menarik nama-nama besar dari PDI Perjuangan? Wow, ini yang akan kita saksikan bersama-sama nanti ya. Wartawan Singapura ternyata ada yang bodoh juga ya. Siapa Salah tuh? satunya channel televisi Singapura CNA alias Channel News Asia. Pembawa berita CNA dengan percaya diri bilang, Jokowi disebut sebagai pemimpin paling korup menurut data yang dikeluarkan OCCRP, Lembaga Jurnalistik Investigasi Internasional. Video ini diunggah antara lain oleh akun TikTok @QueenNatania695 Desember yang lalu. Di video itu terlihat cuplikan berita CNA Singapura mengenai nominasi Jokowi sebagai Corruption Person of the Year 2024. Mereka juga mengaitkan Jokowi dengan PDIP. Dikatakan dalam berita itu bahwa masuknya nama Jokowi di nominasi itu membuat PDIP meminta pihak terkait mengusut tuntas kasus korupsi sang mantan presiden. Menurut PDIP, hal ini bisa menjadi bahan masukan bagi KPK dan lembaga lainnya seperti Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus korupsi Jokowi dan keluarganya. CNA dalam beritanya bilang, Jokowi dipecat dari PDIP pada Desember 2024. Hubungan keduanya semakin memburuk setelah Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto saat pencalonan presiden. Padahal saat itu, PDIP mengajukan nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. CNA juga memberitakan Jokowi sendiri minta penjelasan apa bukti dia korupsi. Berita itu juga dibilang bahwa KPK menyatakan kalau memang Jokowi korupsi, ya tinggal bawa aja bukti-buktinya. Semua orang sama di mata hukum tanpa memandang apa jabatannya, kata CNA yang dikutip dari pernyataan KPK. CNA terpaksa dibilang bodoh, karena OCCRP sendiri kan sudah memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah menyatakan Jokowi adalah pemimpin korup. Dalam pernyataan resminya pada 2 Januari lalu, OCCRP menyatakan mereka tidak punya sedikit pun bukti yang menunjukkan Jokowi terlibat dalam korupsi untuk memperoleh keuntungan finansial selama menjabat sebagai presiden. OCCRP menegaskan nama Jokowi memang dinominasikan sebagai pemimpin terkorup oleh sebagian netizen. Tapi mereka tidak percaya begitu saja dengan masukan semacam itu. Tapi ya, masa iya sih organisasi sebesar atau lembaga sebesar OCCRP melakukan langkah-langkah seperti itu ya kan? Nominasinya berdasarkan voting netizen, berdasarkan Google Form. Ini kan nggak masuk akal, teman-teman. Masa iya sih tanpa adanya investigasi lebih lanjut, tanpa bukti-bukti valid, hanya omon-omon, bisa memasukkan orang ke dalam daftar terkorup. Ya ini sangat disayangkan, teman-teman. Tapi ya, biarkanlah ini menjadi hiburan bagi para pembenci, teman-teman ya. Karena mereka ya sudah terlanjur menyebarkan, sudah terlanjur menggoreng isu ini. Sampai ya saya juga sudah berkali-kali mengatakan kepada Ray Rangkuti bahwa dia itu mengatakan, ayo dong Pak Jokowi buktikan kalau Anda tidak korupsi lah. Aduh, harusnya OCCRP yang melakukan investigasi ataupun penyelidikan ataupun membawa bukti-bukti ke KPK, atau kawan-kawan Anda Ray Rangkuti, kelompok-kelompok Anda para pembenci yang membawa bukti-bukti ke pihak kepolisian untuk menjadi petunjuk bagi mereka untuk mengusut kasus Pak Jokowi. Tapi kan ya nyatanya selama ini Anda tidak punya bukti, Anda hanya keluar-keluar di belakang, Anda hanya omon-omon, tidak punya bukti yang valid, tidak pernah melakukan investigasi, hanya mengira-ngira, hanya menduga-duga, seperti yang selalu dilakukan oleh Said Didu, seperti yang selalu dilakukan oleh siapa lagi teman-teman? Siapa lagi ya? Rocky Gerung, seperti yang selalu dilakukan Amin Rais. Ya, mereka hanya asumsi-asumsi belaka, sama seperti yang dilakukan Dirty Vote. Nah, itu teman-teman ya, kelompok-kelompok mereka, komplotan-komplotan mereka yang satu suara ketika
Pak Jokowi dinominasikan sebagai salah satu tokoh terkorup 2024. Oke teman-teman, kita nggak usah bahas lah para pembenci. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Dan bagaimana menurut kalian tadi video di awal tentang Yusuf Prapto? Apakah ini terkait dengan serangannya kepada Pak Jokowi sehingga dia menuai karma atau tidak? Silahkan ada komen di bawah teman-teman ya, bagaimana pendapat kalian. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.